Selamat berjumpa kembali, semoga tetap sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai penelitian analisis pelayanan antrian pada Alfamart Sono Anggrek. Jadi ini untuk penelitian, contoh penelitian tentang masalah antrian yang kesekian kalinya. Alfamart adalah salah satu anak perusahaan milik PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berfokus pada bidang distribusi produk retail atau eceran konsumen dengan melalui jaringan minimarket dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba. Alfamart merupakan salah satu tempat pusat pembelanjaan yang sangat diminati oleh masyarakat. Merupakan salah satu minimarket terbesar yang sudah berdiri lama di Indonesia dan khususnya sudah tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa dengan beraneka ragam kebutuhan sehari-hari yang lumayan lengkap. Alfamart mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena hampir dapat ditemui di setiap tempat umum yang ramai penduduknya. Pada penelitian ini, peneliti mengamati antrian yang ada pada Alfamart Zona Anggrek dengan menggunakan metode single channel single fase. Metode ini merupakan pelayanan satu jalur dengan satu sistem pelayanan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa terkait dengan sistem antrian yang ada pada Alfamart Pesona Anggrek karena harus mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggannya. Dalam hal ini, dengan tidak mengantri terlalu lama untuk mendapatkan layanan. Alfamart Pesona Anggrek memiliki penyediaan layanan kasir hanya satu orang. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini nanti akan menjawab apakah diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk membantu kasir agar dapat memangkas antrian atau memperpendek antrian pada Alfamart tersebut. Atau sebaliknya, dengan satu orang kasir, apakah sudah dapat mencukupi keperluan antrian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung ke tempat lokasi, yaitu Alfamart Pesona Anggrek. Kemudian menganalisis terkait dengan sistem antrian yang ada dengan menggunakan sistem antrian single channel single fase. Yaitu pada prinsipnya pada single channel single fase tersebut adalah mengikuti disiplin antrian FIFO, first in first out. Hasil dari penelitian ini adalah dengan mencatat banyaknya orang dalam kedatangan, yaitu selama 7 hari, ya, yaitu dari jam 14 sampai jam 20. Ya, ini adalah banyaknya kedatangan orang setiap jamnya dan setiap harinya. Kemudian banyaknya orang yang dilayani dari setiap jamnya dan setiap harinya. Dan ini ada pencatatan pada waktu hari sibuk dan hari tidak sibuk. Jadi hari sibuk itu pada tanggal 29 dan 30. Sedangkan pada waktu pelayanan juga pada waktu hari sibuk dan pada waktu hari tidak sibuk. Ini penelitian dilakukan pada tahun 2022. Ya. Kemudian dari hasil data ini kemudian dihitung lambdanya, lambda rata-ratanya untuk jam 14 sampai 15 itu adalah 9,14 ya, 9,14. Jadi ini kalau dijumlah kemudian dibagi 7 ya. Kemudian ini juga dijumlah dibagi 7, 9,71. Artinya ada 9,71 orang dalam antrian per jamnya. Ya. Kemudian antara 16 sampai 17 itu ada 10 orang per jamnya. Dan seterusnya sampai pada waktu jam 19 sampai jam 20 itu ada 18 orang. Jadi ini yang terbanyak pada waktu jam 19 sampai jam 20 itu ada 18, rata-rata 18 kedatangan per jamnya. Ya. Yang terpendek adalah dari jam yang sedikit kedatangannya adalah dari jam 14 sampai 15 adalah ada 9,1 orang per jam. Kemudian untuk pelayanannya ini adalah MIU-nya, banyaknya orang yang
dilayani per jamnya itu ada 7,3, kemudian 8,6. Ya ini didapatkan dari angka ini dijumlahkan kemudian dibagi 7 ya. Kemudian dan seterusnya, dan ini kalau kita lihat angka ini, MIU-nya ini yang dilayani bertambah ya. Pada waktu hari sibuk ternyata jumlah kedatangan lebih banyak. Jumlah kedatangan lebih banyak di sini ada 109 dan 105 dibandingkan dengan hari yang tidak sibuk, yaitu pada kisaran 60 ya. Kemudian untuk pelayanan juga demikian, pada hari sibuk itu lebih banyak dibandingkan dengan hari yang tidak sibuk. Nah, dari data ini jelas terlihat adalah banyaknya orang yang dilayani per jamnya, yaitu adalah lebih kecil dari banyaknya rata-rata kedatangan orang ya. Sehingga dalam hal ini akan terjadi penumpukan antrian ya. Karena seharusnya banyaknya orang yang dilayani dalam per jamnya itu harus lebih besar dari banyaknya rata-rata kedatangan per jamnya. Bagi contoh misalkan banyaknya orang yang dilayani misalkan mencapai 12 orang ya, kalau dibandingkan dengan rata-rata kedatangannya itu misalkan 9 orang ya. Tapi dalam kejadian ini di Alfamart ini adalah banyaknya orang yang dilayani, rata-rata orang yang dilayani per jamnya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan banyaknya rata-rata kedatangan orang per jamnya. Sehingga kalau dihitung dengan rumus-rumus banyaknya antrian, banyaknya orang dalam antrian, banyaknya orang dalam sistem, kemudian waktu dalam antrian, waktu dalam sistem, maka hasilnya akan negatif. Dan juga ini penggunaan utilitasnya akan lebih besar daripada 100% atau lebih besar daripada 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya sistem tersebut sistem dengan satu single channel, single fase ini adalah tidak efisien ya, efisien atau belum efektif atau belum optimum ya, karena masih terlalu banyak orang dalam antrian dibandingkan dengan banyaknya orang dapat dilayani per satuan waktunya. Sehingga kesimpulannya adalah total tingkat kedatangan pada Alfamart tersebut yang terbanyak adalah pada jam 19 sampai 20, yaitu sebanyak 120 orang. Kita lihat dari datanya di sini, tangan 19 sampai 20 ya. Ini adalah 126 orang, dan yang paling rendah adalah pada waktu jam sampai 15, itu pada di sini sebanyak 64 orang. Nah, pada saat sibuk terjadi penumpukan antrian yang menyebabkan penyediaan layanan kasir tidak dapat optimal dalam memberikan layanan kepada pelanggan ya. Ini kita bisa lihat di sini rata-rata kedatangan orang dalam antrian per jamnya itu lebih besar dari rata-rata orang yang dapat dilayani per jamnya. Sehingga dalam hal ini sistem antrian yang tersedia pada Alfamart Pesona Anggrek masih belum optimal ya. Karena masih terjadi penumpukan antrian karena keterbatasan kasir yang hanya satu orang. Dan penggunaan single channel, single fasenya ini belum optimal. Sehingga kebutuhan untuk antrian pada Alfamart ini harus ditambah ya, menambah pelayanannya terutama pada waktu sibuk, atau menggunakan sistem yang lebih cepat lagi dalam hal pelayanannya sehingga bisa memuaskan para pelanggan. Jadi demikian yang dari hasil penelitian ini, yang terjadi adalah rata-rata orang kedatangan per jamnya lebih banyak dari banyaknya orang yang rata-rata yang dilayani per jamnya. Kalau ini terjadi maka otomatis sistemnya tidak efisien ya, dan hasil LS, LT, WS dan WQ-nya otomatis menjadi negatif. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya hasil negatif ini menunjukkan sistemnya belum optimal. Karena itu perlu ada perubahan dari pelayanan terutama pada waktu jam sibuk. Demikian hasil penelitian yang dapat disampaikan. Semoga menginspirasi dan dapat dikembangkan dan bermanfaat.